pagi. Halo Kak Melisa. Kak Liana, apa kabarnya? Baik Kak Baik Melisa. ya. Iya. Halo. Ada Kak Pipin. Kak Pipin, hai. Iya, halo. Wah. Kak Liana, Iya. hari ini kok ininya beda ya? Oh iya, adik-adik juga lihat ya? Lihat nggak? Kostumnya apa Nah, ini? apa Tahu ini? nggak? Nah, kostum domba. Domba. Kalau Kak Pipin? Kostumnya kambing. Wah, adik-adik pasti tahu nih ya, kostum domba sama kambing. Iya, betul. Iya, sekarang kita udah mau mulai sekolah minggunya nih Kak ya. Mulai, tapi Kak Melisa mau nanya dulu, Kak Liana tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita loh? Oh iya. Jadi ada lagunya nih sepertinya. Wah, apa tuh lagunya? Seperti sungai. Oh, sungai. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya? Masih dong Kak. Masih ya. Iya. Nah, kalau gitu yuk kita nyanyi lagi. Iya, kasihnya seperti sungai ya Kak ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Firman-Nya, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Yeay! Wah, adik-adik pasti udah pinter semua. Iya, Semangat ya. pujiannya. Nah, Nah, sekarang kita mau lanjutin lagi nih Kak ya. iya. Tapi sebelumnya Kita kita harus berdoa. berdoa. Siapin tangannya. Iya. Tangannya dilipat, Tangannya matanya dilipat, matanya ditutup. ditutup. Kita mau nyanyi Selamat siang Bapak. Ya adik-adik, kita siap-siap sikap doa yang baik. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, ayo adik-adik semua, udah ditutup matanya, dilipat tangannya, ikutin Kaliana berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu hari ini. Kami mau selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati acara sekolah minggu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama bilang amin. Ya. Nah, sekarang kita mau lanjut, Kak. Lagi, Kak. Lagu apa ya, Kak ya? Lagu apa ya? Lagu begini-begini, Kak. Apa itu, Kak? Diberkati. Diberkati. Kalian diberkati sama Tuhan nggak? Iya, Kak. Diberkati. Adik-adik juga pasti Adik-adik? diberkati ya, Kak ya? Berkat Tuhan apa aja, Kak? Berkat Tuhan tuh banyak, Kak. Banyak. Apa aja? Berkat kesehatan, ya kan? Kesehatan. Iya. Hari ini kita bisa puji Tuhan, itu juga berkat dari Tuhan, iya. Iya, yuk adik-adik, kalau nyanyi aku diberkati nggak bisa sambil duduk, harus berdiri, karena semuanya. Tangannya mesti Iya, ada gayanya ya, Kak ya. Iya. Yuk, Kak. Yuk, siap-siap, Kak. Adik-adik. Ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, Kak ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya. Nah, sekarang kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kalau lagi dengar firman Tuhan, boleh nggak itu? Jalan-jalan, lari-lari gitu? Nggak boleh ya? Nggak boleh adik-adik. Iya, harus duduk ya. Diam, duduk manis. Nah, sekarang adik-adik siap-siap, kita mau berdoa. Kita Yuk, mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Jadi siap-siap, sikap doa yang baik gimana? Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sudah menyertai puji-pujian kami. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan juga berkati Kak Wilsa yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, yuk
Kak Liana, ya. Udah nggak sabar nih kakak untuk mendengarkan firman. Kakak juga udah mau dengerin nih. Iya. Kak Wilsanya juga udah siap. Oh udah siap dia ya dari tadi ya. Yuk kita masuk ya, duduk. Yuk Kak Pipin. Yuk. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah semangat memuji Tuhan. Sekarang tahu dong, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat ya. Duduknya yang manis. Jangan jalan-jalan dulu, jangan makan dulu, jangan minum susu dulu ya. Telinganya dipasang. Ya, kita kunci mulut juga ya. Sudah lama nih kita tidak mengunci mulut. Yuk, klik. Kuncinya disimpan dulu. Nah, adik-adik, minggu lalu firman Tuhan Kak Liana tentang Raja Israel yang namanya Raja Yoas. Nah, hari ini Kak Wilsa juga akan bercerita tentang seorang raja Yehuda, namanya Raja Uzia. Namanya siapa ya adik-adik? Iya, Uzia. Raja Uzia adalah seorang raja yang sangat diberkati Tuhan adik-adik. Nah, sekarang Kak Wilsa mau ajak adik-adik mau lihat animasinya. Dan kita mau tahu nih kenapa Raja Uzia sangat diberkati Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini Raja Uzia. Raja Uzia masih sangat muda saat diangkat menjadi Raja Yehuda. Tapi meskipun masih muda, Raja Uzia sangat diberkati Tuhan. Raja Uzia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Ada orang Filistin, orang Arab, dan bangsa-bangsa seperti bangsa Amon memberi upeti kepada Raja Uzia. Nama Raja Uzia sangat terkenal dan dihormati di antara kerajaan-kerajaan lainnya di daerah itu. Raja Uzia juga membangun kota-kota berbenteng sehingga tidak mudah diserang musuh. Raja Uzia juga membangun menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur untuk memberi minum kepada banyak kambing domba, sapi, dan juga untuk mengairi kebun-kebun anggurnya yang subur. Selain itu, Raja Uzia juga memiliki banyak tentara, sehingga tidak ada musuh yang berani menyerang mereka. Tentara Raja Uzia dilengkapi dengan senjata tombak, busur, panah, perisai, baju zirah, dan juga ketopong. Wah, bangsa-bangsa lain akan berpikir 2 kali untuk menyerang mereka. Raja Uzia diberkati Tuhan karena dia adalah seorang raja yang selalu tekun beribadah sejak masa mudanya. Zakaria mengajar Uzia untuk selalu berdoa, taat firman Tuhan, dan juga senang memuji Tuhan. Adik-adik, bagus ya animasinya ya. Tadi kita sudah lihat sama-sama ya. Kita mau ucapin terima kasih lagi untuk Kak Niki. Terima kasih Kak Niki. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat sama-sama Raja Uzia. Raja Uzia memimpin kerajaan Yehuda. Meskipun dia masih muda, tapi dia sangat diberkati Tuhan ya adik-adik. Raja Uzia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tadi ada orang Filistin, lalu orang Arab. Terus juga tadi ada yang memberikan upeti kepada Raja Uzia, bangsa Amon. Wah, nama Raja Uzia itu ya adik-adik ya sangat ditakutin oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Karena Raja Uzia sangat diberkati Tuhan. Nah, terus apalagi tuh berkat Tuhan untuk Raja Uzia? Adik-adik masih ingat tadi filmnya? Iya,
Raja Uzia juga membangun menara-menara di padang gurun. Terus juga banyak sumur ya, untuk memberi makan banyak kambing domba dan juga kebun anggurnya. Lalu apalagi berkat Tuhan? Iya, Raja Uzia mempunyai banyak tentara. Dan tentaranya juga sangat dilengkapi dengan senjata-senjata yang lengkap ya adik-adik. Jadi ada busur, ada panah, ada ketopong. Wah, lengkap ya. Jadi musuh-musuhnya pun takut untuk melawan Raja Uzia. Nah, tadi adik-adik tahu mengapa Raja Uzia sangat diberkati Tuhan? Iya, karena Raja Uzia selalu mencari Tuhan, setia mencari Tuhan, terus tekun berdoa ya adik-adik, memuji Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, Tuhan tidak hanya memberkati Raja Uzia, Tuhan juga memberkati kita, memberkati Kak Wilsa, memberkati adik-adik. Kalau kita tekun mencari Tuhan, lalu tekun berdoa ya adik-adik ya, tekun ibadah. Seperti adik-adik sekarang ya, wah selalu semangat setiap hari Minggu untuk ibadah online. Nanti hari Kamis juga jangan lupa ya, kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik juga harus semangat ya. Nah, firman Tuhan Kak Wilsa sampai hari ini. Kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Wilsa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu tekun mencari Tuhan, supaya Tuhan selalu berkenan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sandra di sini. Nah, siapa yang tadi sudah dengerin firmannya dari Kak Wilsa, angkat tangan. Wah, semuanya udah denger ya. Tadi Kak Wilsa berfirman tentang Raja Uzia yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Raja Uzia punya apa? Punya benteng yang megah, punya banyak kambing domba, punya banyak tentara dan senjata-senjata. Nah, hari ini Kakak mau ajak adik-adik untuk aktivitas. Kita mau bikin domba nih adik-adik. Nah, untuk pembatas buku ya adik-adik ya, seperti ini. Ya, oke? Yuk kita sekarang mulai aktivitasnya. Bahan-bahan yang disiapkan adalah kertas hitam seperti ini, boleh kertas origami, juga kertas putih. Kertas putihnya ini ukurannya bebas ya adik-adik, cuma kalau kakak pakai yang 15 x 15 cm. Masing-masing sisinya harus sama. Jadi nggak boleh yang satu lebih panjang atau yang satu lebih tinggi. Semuanya mesti sama seperti bujur sangkar. Boleh ukurannya 14 x 14 cm atau 15 x 15 cm. Nah, kakak ini pakai ukuran 15 x 15 cm. Terus yang mesti disediakan lagi adalah gunting, spidol, dan lem. Ya. Nah, sekarang kita mulai ya.
Pertama kakak mau ajarin adik-adik untuk melipat dulu. Ya, kita belajar origami. Nah, jadi posisinya seperti ini adik-adik. Nanti adik-adik lipat. Ujung yang sini dilipat ke sini, jadi segitiga. Ya, seperti ini. Sudah jadi segitiga. Nah, setelah itu ujung yang sini kita lipat ke atas. Bertemu sama ujung yang di atas. Seperti ini ya adik-adik. Yang sebelah sini ketemu lagi di atas, dilipat lagi. Nah, sudah? Sudah? Nah, sekarang kita buka lagi nih adik-adik, lipatan yang tadi kita buka. Nah, sekarang ujung yang di atas ini, ambil yang paling depan ya, kertas paling depan, kita lipat ke bawah sini ya adik-adik ya. Jadi seperti ini, kita lipat yang rapi dulu. Nah, setelah itu ujung yang di kanan kita lipat ke atas lagi. Lalu kita masukin ke di sini adik-adik, diselipkan di belakang. Jadi kita mau membentuk kantong ya. Ya, seperti ini. Lalu ujung yang kiri kita juga lipat ke atas dulu, kita rapikan dulu. Lalu kita lipat ke dalam. Jadi seperti ini adik-adik, kita membentuk ada kantongnya ya. Nah, setelah itu kita tanya dirapin dulu. Setelah itu kita balik ya. Posisinya jadi seperti ini. Kantongnya di atas ya adik-adik dan letaknya di belakang. Oke. Nah, kita mau bikin bentuk bulu dombanya nih adik-adik. Kita gunakan gunting. Nah, ini dibalik ya adik-adik. Kakak mau bikin yang bagian kantongnya dulu. Nah, pinggir-pinggirnya ini kakak mau bentuk sebagai seperti bulu domba. Ujungnya ini kakak ini dulu ya, kakak gunting supaya seperti lingkaran, setengah lingkaran. Seperti ini. Lalu ujung-ujungnya sini kita kasih gelombang-gelombang ya, tapi sedikit aja ya, jangan banyak-banyak guntingnya. Supaya kantongnya nanti tetap bentuknya ya. Seperti ini. Nih, satu lagi ya. Kasih jarak ya antara gelombang yang satu sama gelombang yang lainnya. Nah, seperti ini sedikit aja. Satu lagi boleh nih. Lalu ujungnya yang tajam ini juga kita buletin ya adik-adik ya. Kita buletin. Nah, kita sisi yang satunya sekarang. Kita bikin seperti sisi yang tadi. Kita kasih gelombang-gelombangnya. Sudah jadi. Nah, sekarang kita mau gunting bagian atasnya supaya gelombang juga. Ini adik-adik boleh gambar pakai pensil dulu patternnya atau mau langsung gunting ya. Kakak langsung gunting aja ya. Guntingnya melengkung-melengkung seperti ini ya. Jadi seperti bulu domba. Jangan lupa ujungnya kita rapikan dulu. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik. Nih kakak juga punya contoh yang lain. Seperti ini.
Ya, posisinya seperti ini adik-adik. Ada kantongnya tetap. Bagian yang tipis itu lebih panjang, ya. Oke, sudah jadi. Nah, kita udah jadi nih badannya domba. Sekarang pakai kertas hitam yang tadi kita bikin pattern. Patternnya itu kepala. Ini kakak udah jadi ya, kepala. Kita tempel di sini nanti. Terus kita bikin kupingnya. Kupingnya kanan kiri. Seperti ini ya adik-adik ya. Terus kita bikin matanya. Nah, dari sisa kertas putih kita bisa bikin matanya ya. Matanya ini bulatan kecil aja seperti ini. Nanti adik-adik pakai spidol. Gambar matanya. Nah, nanti matanya ditaruh di sini ya, di mukanya ya. Tempel seperti ini. Udah jadi mukanya. Sekarang kita mau bikin kakinya. Jadi dari kertas hitam yang tadi kakak bikin pattern seperti ini ya. Seperti ujungnya kayak pita. Nah, nanti kita tempel di belakangnya sini adik-adik. Seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini nanti adik-adik ya. Nah, sudah jadi. Ini kakak ada contoh yang sudah jadi. Jadinya nanti seperti ini, sudah ditempel ya. Nah, seperti ini. Di belakangnya jangan lupa ditulis ayat hari ini, aku diberkati Tuhan. Ya, seperti ini. Kantongnya di sini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa pakai buat pembatas buku. Kalau adik-adik punya buku cerita, punya buku atau Alkitab atau buku cerita yang lain, adik-adik bisa buat pembatas buku. Kita taruh di ujungnya seperti ini ya. Menandakan adik-adik, wah sampai sini bacanya. Tuh, seperti itu adik-adik. Oke? Nah. Tuh, jadi adik-adik tahu bacanya sampai mana. Oke. Nah, adik-adik sudah selesai ya kakak ya. Nah, nanti kalau mau misalnya kurang jelas, kakak atau adik-adik boleh mutar ulang videonya. Ya, seperti ini. Jangan lupa, ayat hari ini adalah aku diberkati Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Aku diberkati Tuhan. Nah, adik-adik cukup sekian ibadah hari ini. Kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.